Yang kemarin aja, yang kemarin itu loh, uploadan ke YouTube. Nanti share ke saya linknya. Baik, Pak. Nah, kalau yang sekarang ya udah apa-apa. Mbok share ke YouTube ya udah apa-apa. Tapi kok aku kayak linknya ya. Oh ya, tadi di grup saya ngirim ngirim ada video dari YouTube itu kuliah di UNS ya itu. Itu tadi yang tulisannya UNS itu cara membuat proposal ya. Proposal, skripsi. Nah, itu langkah-langkahnya seperti apa? Sama dengan tempat kita. Ya. Di sana lebih dijelaskan oleh Prof. Joko. Prof. Joko itu dulu dosen saya. Ya. Nah, oke, sekarang dimulai aja selantek pukotane. Nah, bisa kok Raine? Ada, Pak. Kemarin yang file yang tak kirim ke kamu sudah kok kasih ya? Sampun tak kasih ke kelompoknya Ziden. Oh ya, nanti dibuat tambahan ya, jadi dipresentasikan buat tambahan biar bagus presentasinya. Oke, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sing banter, Mas. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait bab pemilihan topik penelitian. Kelompok 1 sendiri terdiri dari saya sendiri, Maulana Zidan Subianto. Yang kedua, Widya Putri Arianti. Yang ketiga, Naila Fitri Farhani. Tanji kok lampu sih. Jenis-jenis penelitian. Jenis penelitian ada 2. Yang pertama, penelitian terapan, yaitu memecahkan masalah Ya. Memecahkan masalah saat ini yang dihadapi oleh manajer dalam konteks pekerjaan yang menurut solusi tepat waktu. Yang kedua, penelitian dasar, yaitu untuk menghasilkan pokok pengetahuan dengan berusaha memahami sepenuhnya bagaimana masalah tertentu yang terjadi dalam organisasi dapat diselaraskan. Dalam kedua jenis penelitian tersebut juga memiliki perbedaan. Dalam penelitian terapan dilakukan khusus untuk memecahkan masalah saat ini. Sedangkan penelitian dasar memiliki tujuan lebih luas untuk menghasilkan pengetahuan dan memahami sebuah fenomena serta masalah yang terjadi dalam berbagai lingkungan organisasi. Baik, sebentar. Di sini ada fenomena, ada tulisan masalah. Jadi fenomena itu sebetulnya masalah, ya kan? Masalahnya apa? Ya, masalah dampaknya luas dan memiliki pengaruh yang luas. Ya. Nah, kemudian itu nanti ditarik menjadi suatu topik. Topik penelitian Anda. Nah, topiknya apa? Jadi kadang-kadang kita milih itu duluan mana topik sama fenomena. Nah, kadang kalau penelitian seperti Anda, itu penelitiannya duluan topiknya. Anda tentukan, oh saya mau meneliti akuntansi manajemen, Pak. Nah, kemudian baru cari fenomenanya. Nah, gitu. Tetapi ada masalahnya apa itu dicari di fenomena. Jadi itu ya, saudara. Jadi intinya meneliti itu masalah ya, memecahkan masalah. Masalah yang luas dan dampaknya pengaruh luas itu adalah fenomena. Nah, kalau penelitian terapan ini dalam satu perusahaan misalnya ingin mengetahui bagaimana perilaku konsumen terhadap produknya dia, itu terapan.
satu perusahaan, misalnya perusahaan Astra. Sekarang lagi ada relaksasi PPNBM. Nah, apa masalahnya? Nah, itu. Bagaimana tanggapan dari konsumennya dia? Nah, seperti ini terapan. Tapi beda lagi kalau penelitian dasar. Kalau penelitian dasar itu lebih ke teori ya. Misalnya ada ini ada tahu bulat lewat ini. Misalnya tentang intellectual capital atau sustainability accounting. Nah, ini beda lagi ya. Suara saya jelas enggak? Bisa suara saya jelas enggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi kalau penelitian dasar itu misalnya gini, mengangkat misalnya satu topik, misalnya sustainability. Nah, sustainability itu apa? Nah, itu diteliti. Sustainability diterapkan di satu perusahaan misalnya. Itu bagaimana nanti pengaruhnya apa? Yang mempengaruhi apa dan hasilnya bagaimana? Nah, seperti itu. Oke, gitu ya. Oke, next. Next, silakan Sidan. Ya, Pak. Teknologi informasi dan komunikasi, sumber data dan referensi penelitian. Sumber data terbagi dalam dua jenis, yaitu yang pertama, data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung, contohnya wawancara narasumber, kuesioner, dan lain-lain. Yang kedua, data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, contohnya dokumen, laporan, majalah, dan lain-lain. Berdasarkan datanya, penelitian dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, penelitian kualitatif, yang kedua, penelitian kuantitatif, yang ketiga, penelitian gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Ya, sebentar ya. Penelitian kualitatif. Ya, penelitian kualitatif ini berbeda dengan penelitian kuantitatif. Ya, kualitatif ini dia dalam menjawab itu masalah penelitian, pendekatan yang dia gunakan, metodenya itu metode menggunakan pengamatan, wawancara. Kemudian dia tidak menggunakan metode-metode seperti di kuantitatif. Jadi pengamatan, wawancara, kemudian dia melakukan FGD. Nah, dan penelitian kuantitatif ini pendekatannya bukan penelitian yang grounded misalnya gitu, enggak, atau mungkin pendekatan ini enggak kreatif, itu enggak, tetapi dia pendekatannya adalah grounded maupun penelitian pendekatan seperti ini yang halaman 2. Nah, konstruktivisme, dia membuat suatu konstruksi teori. Ya, halaman berapa tadi? 33. Coba Anda lihat di buku itu ya, ada pendekatan konstruktivisme ya, sama realisme. Nah, itu pendekatan yang digunakan oleh penelitian kualitatif. Konstruksi itu apa? Dia menyusun misalnya gini. Ada penelitian tentang kinerja manajerial. Nah, kalau akuntansi maunya kuantitatif itu maunya dihitung. Semua diukur menggunakan indikator. Indikatornya jelas, tetapi beda lagi kalau kualitatif. Kualitatif ini lebih mendekatan ke subjek, narasumber dari penelitian dan bagaimana tanggapan dia tentang kinerja manajerial. Jadi tanggapannya seperti apa. Jadi lebih ke wawancara, tanya jawab seperti itu, kemudian dianalisis jawabannya, kemudian dari situ diambil suatu intisari ya. Kemudian direfleksikan, diambil sarinya tadi, kemudian diterapkan lagi di tempat lain misalnya seperti itu. Cocok enggak? Nah, itu seperti itu. Nah, makanya kalau penelitian kualitatif lebih lama, berulang-ulang ya. Nah, kalau beda kuantitatif. Kalau kuantitatif nih halaman 32 tadi itu pendekatannya positivisme. Ya, dia lebih ke objektif. Kalau kualitatif itu lebih subjektif.
Kalau kuantitatif itu lebih objektif, dia maunya objektif, dia dalam mengambil solusi atas suatu masalah itu dia pendekatannya lebih objektif. Objektif itu bagaimana? Ya semua itu diukur ya melalui pengukuran indikator. Dari indikator tadi dia buatlah suatu kuesioner, kemudian dari kuesioner tadi dihitung dengan menggunakan metode statistik. Nah, statistik entah itu SPSS atau AMOS ya atau SEM. Nah, itu yang digunakan untuk kuantitatif seperti itu. Pendekatannya adalah pendekatan positivisme. Nah, sedangkan kalau penelitian yang ketiga yaitu penelitian gabungan itu kualitatif dan kuantitatif ini pendekatannya ini menggunakan pendekatan pragmatisme ya, pragmatisme. Jadi dia dalam meneliti dia nggak mau ikut arus yang positif maupun arus yang konstruksi, tetapi dia maunya ya penelitian yang terbaik itu seperti apa ya ini. Bagaimana saya menjawab solusi permasalahan seperti ini. Bisa dua-duanya, jadi menggunakan kualitatif ya, menggunakan kuantitatif ya. Seperti itu ya. Oke, next. Referensi. Ya, referensi adalah suatu informasi yang dapat ya, Pak. Referensi adalah suatu informasi yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau sumber acuan untuk mempertegas suatu pernyataan yang disampaikan. Nah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh anggota saya. Ya. Etika dalam penelitian ya. Oke, siapa yang mau menjelaskan ini? Ini nanti sambil satu-satu saya jelaskan gitu ya. Ini siapa yang mau menjelaskan nih? Etika. Ya etikanya gini, kalau kamu mau meneliti ya kamu harus izin dulu ya kan. Izin, misalnya kamu meneliti satu perusahaan ya, kamu minta izin perusahaannya bagaimana. Ini harus kamu penuhi ya. Kemudian juga data-datanya. Nah, data-datanya itu tadi perusahaan tadi mau nggak di-share ke publik ya. Kalau enggak misalnya nama perusahaan tadi dibuat nickname ya, jadi disamarkan. Nah, seperti itu. Kemudian data tadi ya. Kamu juga dalam meneliti harus melakukan kaidah dalam penelitian ini ya. Ya kaidahnya apa ya? Kamu harus tahu urut-urutannya meneliti itu seperti apa. Ada satu masalah, kemudian kamu cari teorinya, kemudian kamu cari hipotesisnya, kemudian metodemu dalam meneliti itu seperti apa. Ya, bab 3 itu metode penelitian ya, bukan metodologi ya. Kalau metodologi itu ilmu ini yang kita pelajari ini namanya metodologi ya. Nah, kemudian dari situ Anda menghasilkan hasil ya kan. Nah, rumusan hasil. Hasil analisisnya seperti apa dari dari analisis regresi, kemudian dari ekonometrika ya. Ekonometrika Anda nggak dapat ya. Nah, ini yang sebetulnya Anda harus belajar bagaimana ekonometrika itu tadi ya. SPSS itu seperti apa? Anda mulai sekarang harus belajar tentang SPSS. Nah, ini Anda harus tahu ya. Jangan nanti SPSS nggak bisa saya janda kayak keluar, atau mungkin penelitian orang Anda ambil aja, kemudian Anda kasih nama Anda. Nah, ini tidak beretika ya. Oke, siapa yang mau menjelaskan ini? Etika dalam penelitian. Etika dalam penelitian mengacu pada kode etik atau norma-norma perilaku sosial yang diharapkan saat melakukan penelitian. Kode etik berlaku pada organisasi dan anggota yang mensponsori penelitian, peneliti yang melakukan penelitian,
dan responden yang memberikan data yang akan diperlukan. Kode etik juga harus dicerminkan dalam perilaku peneliti yang melakukan investigasi. Partisipasi yang memberikan data, analis yang memberikan hasil, dan seluruh tim dalam melakukan penelitian yang menyajikan interpretasi hasil dan menyarankan solusi alternatif. Ya, terus next saja. Sudah tak jelaskan. Yes, topik ini ya. Topik itu kalau dalam penelitian kuantitatif, ya kuantitatif itu adalah Y-nya ya. Ingat variabel Y. Nah, Anda tulis saja di sini ingat. Topik itu variabel penelitian. Nah, topik itu didapat dari mana? Dari masalah, dari fenomena. Fenomenamu apa tadi? Kamu ambil jadi topiknya itu apa? Gitu loh ya. Oke, silakan. Ya, jadi dari Y-nya tadi menjadi topik ya, topik penelitian. Misalnya tentang apa? Misalnya tentang intelektual kapital ya. Nah, intelektual kapital selama ini kan dipahami dengan menggunakan perhitungan perhitungan secara matematis ya kan. Nah, tetapi realnya, kenyataannya dalam suatu masyarakat itu seperti apa? Kita nggak tahu. Nah, ini menjadi suatu gap kan. Ya kan, gap kan beda dengan antara teoritisnya dengan prakteknya. Kita ingin mengetahuinya seperti apa. Nah, ini juga bisa menjadi suatu masalah ya kan. Nah, masalah inilah kemudian menjadi topik ya, topik penelitian Anda. Nah, topik ini nanti menjadi tema dalam penelitian Anda. Tema ini kemudian menjadi judul ya. Kalau judul itu misalnya pengaruh X terhadap Y. X itu variabel independen ya, terhadap Y itu adalah variabel dependen. Jadi dalam judul, topik dan tema ini menjadi variabel Y atau disebut variabel dependen. Nah, oke, sekarang silakan dijelaskan nih, Pak. Silakan. Pemilihan topik penelitian. Terdapat 4 hal yang biasa dipakai sebagai bahan pertimbangan topik penelitian, yaitu yang pertama, manageable topic. Objek penelitian tidak berada di luar jangkauan kemampuan peneliti. Yang kedua, latar belakang kemampuan memecahkan masalah dalam sebuah topik. Yang ketiga, tersedianya dana yang cukup. Yang keempat, batas waktu untuk menyelesaikan penelitian. Ya, topik itu harus seperti itu ya. Jadi masalahnya tidak usah terlalu luas. Misalnya gini, Anda meneliti tentang dana desa ya. Dana desa di Kudus saja. Ya, misalnya kotamu mana? Misalnya di Kudus. Ada masalah apa di sana? Nah, masalah tentang apa di dana desa, kamu cari masalahnya apa, kemudian dari masa tadi kamu angkat menjadi suatu topik ya kan. Nah, menjadi topik penelitian Anda. Nah, misalnya tentang akuntabilitas laporan dana desa. Nah, misalnya gitu ya. Oh, masalahnya apa? Karena selama ini di suatu desa itu tidak ada yang paham akuntansi. Nah, itu kan jadi masalah kan itu. Sehingga karena tidak banyak yang paham perangkat desa yang nggak paham akuntansi, sehingga ini menjadi fenomena ya kan. Nah, fenomenanya apa? Kemudian Anda angkat akuntabilitas pelaporan dana desa misalnya. Ya, itu menjadi variabel Y dalam penelitianmu itu. Ya, jadi variabel Y ini adalah dalam penelitian ini menjadi variabel yang dijelaskan.
yang dijelaskan ya, dijelaskan. Nah, yang mempengaruhi apa kan tadi? Misalnya, kamu ini akuntabilitas. Apa atau yang mempengaruhi tadi ya? Pertama ya mungkin pendidikan dari perangkat desanya satu, ya kan. Kedua, apalagi misalnya dari apa namanya akses terhadap akuntansi yang mereka juga tidak pernah tahu ya tentang bagaimana metode dan sistem pelaporan itu seperti apa. Nah, itu juga jadi masalah ya. Nah, seperti itu Saudara. Contohnya seperti itu contoh. Sehingga ketika Anda tadi kemarin maka saya suruh Saudara carilah masalah dalam penelitian itu apa. Nah, nanti Anda lihat lagi masalah yang Anda cari dalam jurnal Anda tadi ya. Anda cari tadi masalah tadi nanti kaitkan dengan judulnya. Anda lihat nanti lihat dengan judulnya. Mesti dia akan mirip ya. Karena itu mereka memang menarik seperti itu. Jadi kalau Anda saya cerita fenomena ya, ibarat Anda itu orang buta melihat gajah, tahu nggak? Nah, orang buta melihat gajah itu kan nggak jelas ya kan. Dalam suatu ruangan, ya kan, dia anggap aja di ruangan gelap ini ada gajah ya. Nah, ketika Anda masuk ke ruangan gelap ada gajah, apa yang terjadi? Anda kan gerayang-gerayang, si nyekel buntutnya yang ngomong, wah cilik dong. Nah, kan gitu ya. Nyatain pegang perutnya, wah belenduk. Nah, kan gede kan gitu ya. Nah, kemudian ada yang pegang kupingnya, kupingnya yang lebar. Ini luas ini. Nah, dan seterusnya. Sehingga di situ dari berbagai macam sudut pandang tadi, inilah variabel X-nya. Yang mempengaruhi akuntabilitas pelaporan dana desa tadi apa? Satu ya tadi buntutnya, Mama. Buntutnya berarti pendidikan. Dua, perangkat desanya udah tua. Dia males kan, nggak mau ini lagi. Dua, terus tiga apalagi? Ya akses dari. Kemudian yang keempat apa? Sosialisasi kurang misalnya dari pemerintah. Nah, ini menjadi X1, X2, X3, X4 kan. Nah, sama seperti itu tadi. Kalau kamu masuk ke ruang gelap ada gajah ya geraya-geraya iki ono kupinge. Gajah ki ombo kon cerita. Ono wong papat mlebu. Sing siji nyekel kuping, sing nyekel buntut, sing sikil, sing weteng. Nah, ceritanya beda-beda, tapi sebetulnya itu sama. Nah, inilah satu penelitian itu seperti itu. Kalau Anda melihat suatu fenomena itu seperti itu ya. Nah, gitu. Jadi contohnya tadi seperti itu. Baik, latar belakang. Oke. Topik ini harus dikendalikan ya. Artinya kamu kalau neliti ojo neliti sing oke-oke, sing gede-gede, rampung-rampung. Karena waktumu cuma 1 tahun, 2 semester tok bikin skripsi. Nah, kalau kamu bikin skripsi yang variabelnya banyak sekali misalnya, dan itu se-Indonesia, kapan kamu mau lulus ya kan? Nah, maka Anda carilah tema-tema, topik-topik yang ada di sekitar kita dulu. Apa yang bisa diterapkan. Nah, biasanya yang paling mudah itu kalau perusahaan-perusahaan se-Indonesia itu melalui bursa efek. Datanya sudah jelas, clear di sana itu data dari akuntan publik yang sudah diaudit ya. Baik, kemudian next. Silakan. Ya, Sidan apa sapa iki mau? 2. Obtainable topic. Data untuk meneliti topik untuk tersedia dan mudah diperoleh. Sumber-sumber data atau kepustakaan. Teknik-teknik pengumpulan data. Data yang dapat diperoleh tergantung kepada waktu tertentu. Yang ketiga, significant of topic.
Sumbangan hasil penelitian dapat memenuhi minat akademis dan minat masyarakat luas. Sifat topik yang tidak merupakan duplikasi dari topik-topik yang telah diteliti orang lain. Yang keempat, interested topic. Topik yang dipilih harus benar-benar didorong oleh minat dan semangat yang tinggi. Ya, ya, datanya mudah. Kalau Anda cari data yang sulit, ya susah ya kan. Oh ya, tadi ada data primer, data sekunder ya. Nah, data primer itu data yang didapat langsung dari sumbernya. Nah, sumbernya apa misalnya? Kalau sumbernya biasanya itu melalui kuesioner, melalui wawancara, yaitu data primer. Kalau data sekunder itu didapat dari data-data pihak ketiga. Nah, pihak ketiga apa? Nah, misalnya data di bursa efek, ya, laporan keuangan di bursa efek itu data ketiga. Kemudian laporan-laporan perbankan, laporan keuangan perbankan di Bank Indonesia. Kemudian ada juga laporan tentang pajak ya. Ini juga dapat dari kantor pajak. Nah, seperti itu saudara. Ya. Nah, kemudian lihat enggak sampai Anda neliti. Nah, kalau penelitian itu harus berbeda ya. Anda buat skripsi harus berbeda. Harus berbeda dengan penelitian yang terdahulu. Jadi kalau tadi urut-urutannya masalah sudah, kemudian menjadi topik ya, ada tema, judul, kemudian Anda cari penelitian orang lain, Anda lihat apakah ada orang lain yang sudah meneliti dari penelitian tersebut ya, dilihat. Kalau sudah ada, dengan Anda bedanya apa dengan Anda? Nah, kemudian keunggulan penelitian Anda itu apa? Kemudian kontribusinya apa? Nah, itu yang harus Anda jawab. Jadi biasanya di situ mahasiswa kita ditanya manfaat penelitianmu apa? Nggak tahu dia. Beda penelitianmu dengan penelitian terdahulu apa? Bingung lagi. Nah, ini harus Anda bisa jawab ya dalam suatu penelitian. Skripsi itu juga penelitian ya. Nah, kemudian topik ini benar-benar yang interested yang menarik ya. Jadi menarik dan tidaknya itu biasanya dalam suatu penelitian itu dilihat dari judul dan pendahuluannya. Ya, tadi fenomenanya, fenomenanya apa, riset gap-nya apa, yang sudah meneliti siapa. Terus menariknya penelitianmu tuh apa, itu sudah dijelaskan di pendahuluan. Nah, menariknya di mana? Nah, ini bisa jadi Anda jelaskan melalui riset gap. Ya. Oh, penelitian saya beda dengan penelitian si A. Si A menggunakan metode X, saya menggunakan metode Z misalnya. Nah, kita lihat, nah, ini menarik kan? Nah, itu ya. Nah, terus next. Pertimbangan memilih topik. 1. Topik yang dipilih harus berada di sekitar penulis, baik di sekitar pengalaman penulis maupun di sekitar pengetahuan penulis. Yang kedua, topik yang dipilih hendaknya yang menarik perhatian penulis. Yang ketiga, topik yang dipilih berpusat pada suatu segi lingkup yang sempit dan terbatas. Yang keempat, topik yang memiliki data dan fakta yang objektif. Yang kelima, topik yang dipilih harus diketahui prinsip-prinsip ilmiahnya walaupun serba sedikit. Yang keenam, topik yang dipilih harus memiliki acuan berupa bahan kepustakaan yang akan memberikan informasi tentang persoalan yang akan ditulis. Ya. Jadi data atau fakta itu harus objektif ya. Ini penelitian yang buat ini kualitatif ya. Kualitatif ini data, fakta ini objektif. Jadi data yang objektif itu bisa didapat dari kuesioner, dari
apa namanya dari ketiga, dari laporan, dari sedangkan kalau yang subjektif itu penelitian misalnya dengan menggunakan wawancara, ini penelitian kualitatif ya. Nah, ini yang karena Anda di S1 ya, maka ini diajarkan dulu yang kuantitatifnya dulu ya. Silakan. Next. Next. Lanjut Widya. Syarat-syarat topik yang baik. Pertama, topik harus menarik perhatian penulis. Yang kedua, diketahui oleh penulis. Yang ketiga, jangan terlalu baru, jangan terlalu teknis, dan jangan terlalu kontroversial. Yang keempat, bermanfaat. Yang kelima, jangan terlalu luas. Yang keenam, topik yang dipilih harus berada di sekitar kita. Yang ketujuh, topik yang dipilih harus yang menarik. Yang kedelapan, topik yang dipilih ruang lingkup sempit dan terbatas. Yang kesembilan, topik yang dipilih memiliki data dan fakta yang objektif. Yang kesepuluh, topik yang dipilih memiliki sumber acuan. Ya, next. Cukup jelas ini ya. Tahapan penentuan topik penelitian. 1. Pahami masalah penelitian. Apakah penelitian hanya menyelesaikan masalah yang dibuat-buat? Apakah masalah penelitian dilandasi dan divalidasi? Masalah penelitian adalah alasan utama mengapa penelitian harus dilakukan. Reviewer jurnal internasional menjadikan masalah penelitian sebagai parameter utama proses review. Masalah penelitian harus objektif dan harus dibuktikan secara logis dan valid bahwa masalah itu benar-benar masalah. Supaya logis dan valid, perlu dilakukan objektifikasi masalah dengan cara melandasi masalah penelitian dengan literatur terbaru. Yang kedua, pahami kontribusi. Apa peneliti hanya mengulang hal yang sudah ada, dan apakah peneliti menyadari literatur lain yang berhubungan dengan penelitiannya? Apakah yang baru dan orisinal di paper itu? Misalnya metodologi, algoritma, evaluasi, validasi, dan sebagainya. Yang ketiga, pahami validitas kontribusi. Apakah teori atau model yang diusulkan sudah terbukti benar? Tidak adakah kesalahan pada pembuktian? Kemudian adakah faktor-faktor aneh pada proses eksperimen penelitian? Kemudian apakah benchmark yang dilakukan realistis atau hanya buatan? Ataukah membandingkan apel atau jeruk? Kemudian apakah generalisasi cukup valid? Nah ini coba, ini pahami masalah penelitian ya. Masalah penelitian loh tadi mundur di siapa tadi? Yang nomor satu dulu. Nah ini, nah tadi reviewer jurnal internasional. Jadi kalau melihat suatu tulisan ya, Mas, jadi karena ini kita menulis skripsi, maka kemampuan berbahasa itu harus Anda kuasai. Ya. Jadi di sini nggak cuma meneliti, tapi Anda bisa menjelaskan. Nah ini prosesnya ini tentu saja bahasa ya, bahasa Indonesia. Bagaimana Anda menulis bisa memahami SPOK-nya. Kemudian bahasa itu bahasa kalau dalam penelitian ini bahasa apa namanya kalimat bukan kalimat yang ini apa namanya kalimat yang memberitahukan ya, informatif ya. Jadi dan dijelaskan. Fenomena ini yang betul-betul dilihat dalam suatu review ya, suatu tulisan itu bagus banget dilihat dari fenomenanya. Fenomenanya dampaknya. Nah, seperti itu. Oke, next. Next, Widya, next-nya apa? Nomor 2 apa?
Nah, nomor 2, kontribusi. Kontribusi itu manfaat ya. Manfaat penelitian. Jadi kalau Anda baca dalam satu penelitian itu mesti di bab 1 ada tujuan. Formulas masalah, tujuan, manfaat. Nah, kadang-kadang manfaat ini tidak diperhatikan ya, karena manfaat. Nah, sebetulnya ya dalam penelitian itu dilakukannya suatu penelitian itu karena apa? Manfaat yang didapat dari suatu penelitian. Ya, manfaatnya apa? Kalau nggak ada manfaatnya buat apa Anda teliti? Ya kan? Nah, kadang nah, dan manfaat ini biasanya siapa yang membuat? Yang pertama, biasanya ada manajer, ya manajer atau perusahaan, ya kan? Istilahnya kalau di jurnal ya apa deskripsi pada tulis ini manfaat untuk perusahaan. Kedua, manfaat untuk pemerintah apa? Ketiga, manfaat untuk akademisi apa? Misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya akademisi, peneliti yang berikutnya bisa melakukan replikasi penelitian itu kan gitu. Nah, terus Anda jelaskan juga di situ kebaruannya, barunya apa? Beda penelitian yang Anda lakukan dengan penelitian yang terdahulu. Oke, kontribusinya. Nah, hasilnya ya, hasil dari penelitian Anda itu tadi. Apakah prosesnya itu betul-betul valid ya dalam menentukan merumuskan hasil satu penelitian. Prosesnya valid enggak? Nah, valid apa enggak tahunya dari mana? Nah, dalam melakukan prosesnya ini tadi ya, ini dicek ya. Apakah model tadi benar atau tidak, reliable, valid atau tidak. Valid itu Anda cek kalau di statistik menggunakan tes validitas. Ya. Nah, kemudian, ini kadang-kadang mahasiswa takoi bingung, validitas itu apa gitu ya. Validitas. Jadi kalau Anda bikin biasanya ini untuk kuesioner ya. Penelitian yang menggunakan data primer itu dites validitasnya. Kalau penelitian yang menggunakan data sekunder itu tidak perlu dites lagi karena data sekunder itu kan misalnya laporan keuangan sudah diaudit, ya sudah valid ya, jelas valid itu. Tapi kalau laporan data penelitian dari kuesioner, nah kuesioner ini cara membuat kuesionernya gimana, harus dites. Valid enggak? Kuesionernya benar enggak? Jangan-jangan kuesionernya salah. Ya contoh misalnya kuesioner salah, gini, analoginya gini, analogi. Misalnya Anda mau mencangkul. Kalau Anda mau mencangkul, Anda menggunakan pacul apa linggis? Pacul kan? Nah, tentu saja ini yang Anda gunakan, pacul ya kan? Nah, kuesioner sama, kuesionernya mau pakai benar enggak? Jangan-jangan kuesionermu salah gitu. Nah, seperti itu saudara. Oke, next ya. Ada pertanyaan? Oh ya, ada pertanyaan enggak? Nanti pertanyaan di-keep dulu ya. Anda keep dulu nanti habis ini. Oke, pengumpulan data, oke ya. Oke, Widya, ayo next. Selanjutnya adalah pengumpulan data awal. Nah, pada tahap ini penulis menentukan bagaimana cara memperoleh data, sumber datanya dari mana, jenis datanya seperti apa, sehingga data yang dikumpulkan akan terjamin sifat keobjektivitasannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dalam pengumpulan data awal atau informasi awal ini melalui introspeksi, wawancara tidak terstruktur, wawancara terstruktur, dan atau tinjauan melalui sumber informasi yang ada, seperti artikel berita, buku teks, penyelenggaraan konferensi, dan internet, yang akan membantu peneliti untuk mempersempit bidang masalah yang luas dan menentukan rumusan masalah yang spesifik. Nah, selanjutnya, jenis informasi tertentu, seperti rincian latar belakang perusahaan dapat diperoleh dari catatan yang dipublikasikan, situs web perusahaan, arsip perusahaan, dan sumber lain. Jenis informasi tertulis lainnya, seperti kebijakan, prosedur, dan peraturan diperoleh dari catatan dokumen perusahaan dengan data sekunder. Cepat-cepat. Ya, Pak. Ini penjelasannya, Pak. Penjelasannya ini, Pak. Ada di buku yang telah ada dan tidak perlu dikumpulkan oleh peneliti. Beberapa sumber dari data sekunder antara lain buletin statistik,
publikasi pemerintah, informasi yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan. Selanjutnya adalah data primer. Data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri melalui instrumen seperti survei, wawancara, kelompok fokus, dan observasi. Pengumpulan data primer dan sekunder secara bersamaan seringkali menjadi hal yang bermanfaat. Pada satu sisi, data sekunder dapat membantu wawancara lanjutan secara lebih serius. Next slide. Selanjutnya adalah perumusan masalah. Perumusan masalah merupakan pernyataan spesifik mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Rumusan masalah mempertanyakan beberapa hal berkaitan dengan suatu penelitian, di mana nantinya jawaban dari pertanyaan inilah yang akan menjadi hasil penelitian tersebut. Nah, rumusan masalah yang baik melibatkan rumusan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian. Nah, penelitian yang baik ini memiliki fokus dengan tujuan, di mana tujuan penelitian dasar dalam bisnis berkaitan dengan pengembangan informasi atau dari proses bisnis dan manajemen secara umum. Tujuan dari penelitian terapan adalah untuk menjelaskan masalah tertentu yang terjadi dalam lingkungan pekerjaan. Rumusan masalah yang baru dapat disebutkan berkaitan dengan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian. Rumusan masalah adalah relevan jika hal tersebut penting dari perspektif manajerial, perspektif akademik, atau keduanya. Dari perspektif manajerial, penelitian adalah relevan jika hal tersebut berkaitan dengan yang pertama, masalah yang muncul saat ini dalam lingkungan organisasi. Yang kedua, area di mana manajer percaya bahwa hal tersebut perlu ditingkatkan dalam organisasi. Selanjutnya, dari perspektif akademik, penelitian yang relevan dikatakan relevan jika yang pertama, hal-hal tentang topik tidak diketahui. Yang kedua, banyak hal tentang topik diketahui, namun informasi tersebut tersebar dan tidak terintegrasi. Yang ketiga, tersedia banyak penelitian pada topik tersebut, namun hasil penelitian sebagian bertentangan. Yang keempat, hubungan yang ditemukan tidak mendukung pada situasi tertentu. Jika mendasarkan laporan penelitian pada pendapatan atau tidak ada hal yang diketahui. PPT-nya itu kok nggak dirubah ini. Oh iya, ini tadi kok PPT-nya nggak ada, Mbak? Mbak Sophie Binaila. Yang dimasukkan ke PPT kan cuma poin-poinnya saja, Pak. Untuk penjelasannya saya mencari bahan sendiri. Oh iya, bagus itu tadi penjelasanmu, bagus itu. Ya. Iya, memang tidak dimasukkan di PPT. Yang di PPT cuma yang poin-poinnya saja. Ya, itu tadi bagus itu teman penjelasanmu tadi. Jadi bagaimana kamu menjelaskan manfaat dari penelitian. Nah, ini sebetulnya di buku ada di bab 3. Tapi nggak apa-apa. Jadi nanti bisa. Oke, selesai ya. Ada pertanyaan nggak ini? Oh ya, di di ruang diskusi sudah dibuka belum ya? Kayaknya nggak ada diskusi ya. Jadi sebetulnya kalau meneliti itu kan Anda meneliti pertama kali Anda lihat apa? Masalahnya dulu, ya kan? Nah, dari masalah tadi Anda masuk ke topik, ya kan? Topiknya apa? Setelah itu turun lagi topik tema, ya kan? Topik itu misalnya penelitian tentang akuntabilitas laporan keuangan. Berarti itu masuknya ke topik akuntansi akuntansi keuangan, ya kan? Nah, akuntansi keuangan temanya apa? Ya temanya tentang akuntabilitas laporan keuangan.
Gitu. Kemudian kalau dimasukkan judul, topik dan tema ini menjadi Y. Ya, Y-nya tadi apa? Gitu ya. Paham ya? Jadi nanti kalau Anda baca skripsi misalnya atau proposal teman Anda, nanti tak kasih contoh proposal ya. Misalnya gitu ya. Nah, nanti Anda pelajari sendiri ya. Oh, seperti apa. Oke, gitu oke. Oke, ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Ini kok diem aja, ini gimana, sudah paham belum? Dina, mau tanya apa? Jelas ya? Jelas bahwa gerambiang-gerambiang ini biasanya kalau nanti skripsi kamu harus menguasai metodologi loh ya. Kalau nggak menguasai metodologi, biasanya kan ada tuh tanya-tanya kemana, ya orang apa-apa tanya tidak apa-apa, tapi Anda harus kuncinya memahami metodologinya. Ya, gitu ya. Sudah, Sidan? Cukup ya? Cukup nggak ini? Mosok lah sebentar toh. Kuotamu habis nggak? Ya udah nanti ini diupload di internet dan saya juga ngasih di video-video di YouTube ya. Nah, tugasmu tadi ya kemarin riset gap ya. Oke, satu kelompok aja ya. Coba satu kelompok aja yang ini ada riset gap tadi. Silakan kelompok berapa ini yang kita pilih? 5 ya, kelompok 5 coba. Kelompok 5 apakah sudah siap? Riset gap-nya coba ditampilkan, bisa? Siapa yang kelompok 5? Laptop kok biarpet ngene iki gitu. Siapa yang kelompok 5? Ya, siapa? Erma ya. Kelompok 5. Kelompok 5 siapa ini? Yang ini riset gap. Itu Pak Abdul Jabar, Salsabila, sama Cakra. Ya, oke. Mbak bisa suruh presentasi coba. Kalau dia nggak bisa presentasi, di share PPT-nya aja ke siapa ini, ke hostnya, ke Maulana ya, Maulana Sidan. Ya, nanti ditampilkan terus nanti kita request, kita review ya, coba. Di bocah selantai. Mbak, ini kamu Zoom-nya pinjem di sekretariat enggak? Enggak, Pak. Ini pakai Zoom biasa. Cuman Zoom biasa ya? Ya, durasinya saya tambah. Kenapa? Durasinya saya tambah. Oh iya. Ini buat tambah beli tuh Mas Sadat. Enggak, Pak. Kalau yang udah upgrade-an bisa ditambah. Cuman kapasitas orangnya tidak bisa melebihi 100 orang. Oh gitu, kapasitasnya sedikit gitu ya? Iya. Maulana ya, Maulana. Monggo silakan. Ini siapa ini kok? Loh. Siapa tadi? Abdul Rauf. Yang disebut tadi mana? Kelompok 5. Abdul Jabar ya, mana Abdul Jabar ya? Sama Cakra Sena. Cakra Sena. Nah, mana enggak masuk Mbak ini orangnya? Mahasiswanya enggak masuk.
Salsabila, Baru di- ya. Ya, baru Cakrasena di-share ke... ada Cakrasena. Nah, biasanya kalau mahasiswa ya kalau dalam metodenya dia paham, insya Allah nanti skripsi lancar. Ya, nanti tak kasih contoh proposal, nanti Anda lihat sendiri. Anda lihat sendiri di pendahuluan gitu. Oh, pendahuluan caranya gawe piye, judulnya piye caranya gawe. Tadi ya judul kan. Nah, tadi lihat dulu fenomenanya. Judul itu singkat ya, sambil tak ceritani ya cara gawe judul. Cara membuat judul itu ya harus mencerminkan masalah yang buat teliti itu apa. Variabelmu itu apa, itu harus tercermin di judul. Ya. Variabel itu apa? Variabel itu adalah masalah-masalah yang diteliti yang memiliki variabilitas nilai. Jadi masalah yang buat teliti apa? Misalnya akuntabilitas, akuntansi misalnya. Oh itu variabel Y misalnya. Itu yang variabel Y-nya itu yang diteliti. Berarti itu variabilitasnya akuntabilitas tadi menjadi masalah yang diteliti. Kemudian selain akuntabilitas tadi apa? Nah, misalnya pendidikan, ya, kemudian sosialisasi, ya kan, kemudian bagaimana mungkin SOP-nya, ya kan, pemahaman SOP. Nah seperti itu yang Anda teliti. Berarti ini kan 3 hal ini yang diteliti. Tadi ya saya contohkan misalnya gajah itu kalau di tempat gelap. Nah, ada 4 orang yang ada pegang buntut sama pegang telinga, ada yang pegang kaki, ada yang pegang perut gitu ya. Nah ini yang menjadi variabel X-nya. Variabel X-nya itu ini yang juga masalah yang teliti. Ini juga buat teliti yang mempengaruhi ini apa? Oh, berarti pendidikannya. Oh, ini yang kurang pendidikan apa tadi? Misalnya tentang sosialisasinya. Kemudian tentang SOP-nya. Nah, ini masalah yang buat teliti. Di mana sing buat teliti tadi kamu kan mesti kan nyari data kan. Pendidikannya iki piye to? Pemahamannya iki piye to kan ngono to. Nah, ini juga menjadi variabel X. Nah, variabel X ini nanti yang mempengaruhi akuntabilitas pelaporan keuangan tadi. Nah, sehingga ini nanti menjadi masalah yang masalah-masalah yang diteliti. Sehingga masalah-masalah ini tadi ditampilkan dalam judul. Nah, gitu ya. Nah, dalam membuat judul ini Anda juga harus singkat ya, singkat jangan bertele-tele. Nah, judul ini seperti itu. Ya. Misalnya judul itu maksimal misalnya 2 baris. Nah, ada yang buat sampai 5 baris, itu kan bacanya sudah mumet kan bacanya. Itu nggak menarik. Tapi kalau Anda buat judul yang singkat, padat dan jelas itu bagus. Nah, misalnya, akuntabilitas terus di mana tempatnya? Di Kabupaten Jepara misalnya, atau di Kabupaten Kudus, misalnya. Di Karisidenan Pati, ya itu bisa aja. Karena sekarang kan Anda buat kuesioner misalnya, bagi kuesioner itu kan tidak harus menggunakan kertas, tapi pakai Google Form ya. Anda sudah paham ya Google Form, jadi nanti diketik di Google Form, kasih tautannya, nanti orang-orang yang tadi yang Mbok Parani tadi ya, yang respondennya tadi Mbok kasih tahu ini loh, nanti diisi, kasih waktu 3 hari apa 4 hari ya, nanti kamu telepon lagi gitu ya. Kan enak ya di rumah, tapi kuesionermu sampai kemana-mana kan, nanti tinggal nagih aja di WA, melalui WA bisa. Sudah bisa pakai Google Form? Sudah bisa belum? Nah, ya, jadi Anda dalam belajar metodologi penelitiannya Anda harus banyak belajar ya tentang bahasa Indonesia. Kemudian Anda belajar tentang SPSS,
tentang pengolahan data, SEM, terus Google Form kayak gitu. Oke. Terus nanti tak ajari, nanti bikin bab 2 juga landasan teori itu ada ininya, ada aplikasinya sendiri nanti ya. Jadi kamu nanti dalam membuat bab 2 itu ya insya Allah bagus, itu aja. Misalnya mahasiswa tuh kalau suruh nyari peneliti terdahulu cari 20 gitu, apa 10 aja 10, nggak usah 20, 10, pusing dia, nangis-nangis. Padahal itu nyarinya itu ada aplikasinya sendiri, jadi nanti Anda tak kasih tahu caranya. Jadi nanti mau ngasih peneliti terdahulu 100 gitu ya bisa, 50 ya bisa. Tinggal nanti kan dibuat grafiknya, terus dihitung ya kan, hasilnya seperti apa dibandingkan seperti itu ya. Oke, loh ini mana ini Salsabila? Jadi enggak, kalau ini nanti silakan ditampilkan. Mbak siapa? Salsabila. Ini yang ditampilkan artikelnya atau hasil itu Pak, hasil pencarian? Langsung aja Mas, kamu carikan gap-nya aja Mas. Oh iya. Gap-nya aja. Kalau artikelnya yo ojo kabeh, yo sing ono gap windy kuwi sing kok tampilno. Ya. Oh iya, benar Pak. Iya, baik Pak. Coba. Oh ya tadi Mas Zidan PPT-nya saya di-share ya Mas Zidan. Iya Pak, baik. Oh ya, nanti tak di Sunan tak kasih video. Videonya nggak cuma dari sini ya, nanti YouTube yang tadi loh tak share di grup tadi. Ya. Hafisa. Ini mana Hafisa kelompoknya kok nggak muncul-muncul? Yang share screen itu harusnya Mbak Salsabilanya, Pak. Oh iya. Kalau dia nggak bisa kirim ke ini, hostnya siapa nih? Hostnya kan, oh Salsabila sudah jadi host ya. Ya udah. Iya, yang jadi hostnya yang Salsabila soalnya. Ya udah, sebisanya aja Salsabila nggak apa-apa. Nggak usah takut salah ya nggak apa-apa. Jenenge wong kuliah. Iya Pak, sebentar ini baru saya mau share screen. Oke, ya apa. Ini peteng lupa aku medeni yo. Sebentar Pak, baru proses. Kadang ora. Maaf ya. Maaf ya, kuota habis. Wah, repot. Nah, screen-nya pakai PDF kan juga bisa toh. Atau pakai itu aja, Pak, langsung aja dari jurnalnya itu kamu sambil cerita kan bisa.
Nggak usah pakai PPT. Enggak. Ini di jurnal itu belajar, ditampilno wis. Sing ana anune wae, sing ana riset GP. Oh, ini lho Pak. Riset GP. Kemarin udah nyari jurnal 2 dong. Sudah. Nah, iya wis endi saiki. Salah satu aja ambil. Tampilkan. Oh, ini lho Pak, riset GP-nya. Riset GP itu apa kemarin? Ya, perbedaan antara fenomena dengan prakteknya, dengan teorinya misalnya gitu. Bisa aja. Itu juga riset gap, ya kan? Ya, itu. Perbedaan dengan hasil penelitian terdahulu. Hasilnya berubah-ubah. Oh, itu ya riset gap. Sama, ya kan? Di riset gap itu banyak. Secara teoritis maupun secara empiris, pragmatisnya. Empirisnya apa? Oh, sing kowe neliti apa? Hasilnya apa? Beda-beda ora? Nah, beda-beda itu gap. Nah, kalau teoritisnya, kamu cek dengan teorinya. Podo ora? Ada beda, nah situ juga ada gap. Ya kan? Ini namanya riset gap. Pak, kalau misal riset gap-nya itu kekurangan dalam jurnalnya gimana Pak? Misal kalau saya kan pakai jurnal. Coba kamu tampilkan jurnalnya, share screen bisa nggak? Nah, Boleh, saya Pak. kalau cuman misal-misal kayak gini ya nggak apa-apa. Wes iki sing ini Salsabila dengan tadi Salsabila suwi pindah ke Ratna coba harusnya ke Ratna Mas. Soalnya saya lewat HP, Pak. Lewat apa? HP. Lewat HP. Oh iya. Iya, saya kesusahan. Yang nggak lewat HP ada nggak? Ya udah. Kalau kelompok 5 nggak siap nggak apa-apa wes. Kelompoknya ini aja seperti Ratna. Kelompok oh ya. Kelompok 7 Pak, tapi baru satu jurnal yang buat riset GP-nya. Saya tampil lagi coba Ratna. Coba Ratna pindah jadi host ya. Sing anu bisa apa iki? Mbak Salsabila coba kamu pindah Ratna jadi host. Iya Pak, sebentar. Nanti kalau kamu sudah siap nanti bilang, nanti ditampilkan. Ini Ratna ini kayaknya ada pertanyaan bagus nih. Bisa nggak pindah ke, jadi memang harus belajar ya, pakai Zoom ya. Jadi kalau ada seperti ini kan bingung. Saya yo bingung, kamu yo bingung ya kan. Ini ngentekno pulsa ini. Wes oke, Mbak Ratna. Pertanyaanmu apa silakan. Kamu udah jadi host ini. Ratna udah jadi host ya? Nah, wes. Coba kamu share screen. Bisa share screen. Pakai HP juga. Memang susah juga ya kalau pakai HP sih. Tapi mahasiswa kadang pinter-pinter kok. Ya. Ratna Wardeni ya, bukan Ratna Lia ya. Dina. Salsa kamu jadiin seharusnya yang kamu jadiin host itu Ratna Wardeni, bukan Ratna Lia. Oh, Ratna Wardani. Sing tekoki Ratna Lia. Apa Ratna Wardani? Ratna Wardani ya. Wah, Ratnane loro. Ratna. Ratna Lia mungkin bisa jadiin Ratna Wardeni jadi host. Ratna sopo iki sing? Ratna Sarumpet jare. Mbok iki pulsa aku entek iki. Mbak Ratna Lia bisa janjiin Mbak Ratna Wardani host ya?
Pak, sepertinya Ratna Wardhaninya malah nggak ada di Zoom. Iya. Yang tanya tadi siapa yang tanya? Kok aneh sih tanya tadi siapa tadi? Ratna Sopo? Tadi yang tanya itu Ratna Wardhani, Pak. Nah, tadi itu koneksinya jelek. Terus Zoom-nya keluar. Terus ini nunggu ACC lagi. Oh, ya Pak, boleh Pak. Kalau gitu. Tanya omong. Boleh Pak. Iya, maaf Pak, tadi koneksi saya. Ini udah join lagi, Pak. Ayo, piye coba. Bisa. Iya, Pak. Coba. Apa pertanyaan? Ini baru join, Pak. Ya. Emang kalau koneksi jelek susah juga. Jadi kan gini, Pak. Iya, Pak. Ini langsung tak screen apa gimana, Pak? Iya, langsung screen. Screen terus tanyaanmu apa? Ya. Sudah tampil, Pak? Ya, ada. DOC ya? Oh, iya, Pak. Nah, biar pertanyaan. Iya. Jadi kan gini, Pak. Saya tuh bingung. Untuk riset GAP-nya itu tuh langsung tertulis di conclusion-nya apa kita tuh mencari sendiri sih? Kalau dari jurnal yang saya pakai itu di kesimpulannya tuh ada gini, kekurangan dari jurnal yang dipakai itu hanya bisa mengumpulkan dari 439 kuesioner. Nah, apa itu termasuk dari riset GAP atau enggak gitu loh? Nah, gini Mbak Ratna ya. Jadi riset gap itu sebetulnya didapat dari pendahuluan, ya kan? Kalau di kesimpulan itu adalah keterbatasan penelitian, ya. Itu bukan riset gap. Jadi riset gap itu di awal ya. Jadi pendahuluan itu isinya adalah fenomena atau masalahnya tadi, ya kan? Terus isinya apalagi? Tadi riset gap-nya, ya kan? Riset gap secara apa? Teoritis dan empiris. Ya, teoritisnya itu antara tadi fenomena dengan teori yang ada. Bagaimana? Ada perbedaan enggak? Ya kan? Nah, itu contoh ya kan. Gap itu banyak. Kemudian ada juga gap yang empiris atau pragmatisnya. Ya, pragmatisnya seperti apa? Yaitu hasil peneliti terdahulu. Siapa peneliti yang sudah meneliti fenomena tadi? Siapa saja kamu itu dilihat, itu biasa ditulis di pendahuluan. Nah, itulah yang menjadi riset gap-nya, gitu ya. Saya paham? Jadi riset gap ada di pendahuluan. Nah, ini ini dapat dari mana ini? Ini saya dapatnya tuh dari conclusion, Pak. Tak kira tuh kalau dari riset gap yang dimaksud itu tuh keterbatasan dari yang membuat jurnal gitu loh, Pak. Soalnya saya cari-cari di internet itu tuh kayak membandingkan gitu loh. Dari kekurangan jurnal 1, jurnal 2. Nah, saya kan cuma pakai 1 jurnal. Tak kira tuh kekurangan dari jurnal yang saya pakai itu apa gitu. Tak kira tuh gitu. Ya, saya sudah paham ya. Itu jadi kalau yang dari jurnal 1 atau jurnal itu atau istilahnya artikel ya. Artikel itu hasil dari penelitian ya, itu yang diterbitkan dalam suatu terbitan. Itu terbitannya namanya jurnal. Nah, tulisannya yang itu adalah artikel. Ya, ada penulisnya, ya si A, si B, si C. Nah, artikel itu biasanya sebagian dari hasil penelitian itu yang ditampilkan. Jadi tidak semua. Itu ya. Iya, Pak. Sudah paham ya? Terima kasih ya, Pak. Ya, sampun, Pak. Oke, nanti kalau masih salah semuanya saja, nanti kalau masih salah dibetulkan lagi ya. Nanti dibetulkan untuk riset gap-nya. Ya.
riset gap-nya. Nah, kemudian untuk tugas yang berikutnya ya nanti, jadi tugasnya riset gap nanti diupload. Terus setelah itu tugas yang berikutnya Anda cari ya judul ya, topik penelitian akuntansi. Wah, judul 5 saja yang terbaru. 5 saja yang terbaru. Ya terbaru tuh batasannya kalau ini sekarang tahun 2021, ya 5 tahun ke belakang. 5 tahun ke belakang berarti sampai berapa itu? 20, 19, 18, 17, 16. Jadi maksimal 16. 2016 ya. Pada artikel yang 2015 berarti itu ya udah lama gitu ya. Itu ya, paham ya? Itu tugas individu apa kelompok ya, Pak? Itu individu. Ya, itu yang kelompok ini riset gap-nya. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Nah, nanti kalau ngupload di Sunan karena tugas kelompok nanti ditulis ya, misalnya nanti yang ngupload ya individu-individu ya. Misalnya di kelompok itu ada 3 orang. Ya yang ngupload 3 orang, tapi nanti ditulis dari kelas mana. Kelas C. Nah, kelompok berapa? Namanya siapa? Itu gitu. Cukup ya? Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya rasa cukup. Nanti ada pertanyaan silahkan Anda tanya di Sunan. Ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.